Temanya itu berperan, bukan baperan. Kayaknya dari temanya seru, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa chit-chat yang kemarin dengan Ustadz Afandi, Ustadz Nur, dan Dika Devina, ketua OSIS kita, hari ini aku pengen nge-chit-chat juga nih sama salah satu guru di SMP Ittinur Hikmah, yaitu Ustadz Setio. Temanya itu berperan, bukan baperan. Kayaknya dari temanya seru, Ustadz. Oke, Ustadz, selama Ustadz di Nur Hikmah udah berapa lama ngajar? Kira-kira tahun kedua, ya, jadi 1 tahun lebih, ini masuk ke tahun yang kedua. Sebelum aku mulai, Ustadz, aku pengen nanya nih, Ustadz, selama liburan udah kemana aja sih? Ustadz ke sekolah, ke rumah, ke sekolah lagi, ke rumah lagi. Nah, itulah perjalanan panjang Ustadz selama liburan ini. Tapi kalau dilihat dari status-status Ustadz nih, kayaknya lagi sibuk sama ngajar, Ustadz. Ya, betul sekali. Saya sedang membimbing teman-teman kalian di kelas 8 dan kelas 9. Ada 3 lomba, yaitu lomba Olinesi, Olimpiade Literasi Numerasi, ada di situ Cosmic, Competition Science and Mathematics, terus dilanjutkan khusus untuk lomba Olimpiade. Hari ini ada Olinesi finishing, Jumatnya mereka akan final, Rabunya mereka penyisian. Semoga dapat medali semuanya, amin. Amin. Ustadz, ada cerita-cerita sampai akhirnya bisa ngajar di SMP Ittinur Hikmah? Oh iya, ini mau cerita fiksi atau cerita fakta ya? Cerita nyata iya. kayaknya. Nyata ya, oke. Jadi asal usulnya dari zaman dahulu, bukan ya? Iya. Dari zaman SD, sekarang. Oh gitu ya, ya. SD. Jadi kalau SD sampai SMA, Ustadz melanjutkan studi itu atau melaksanakan studi dan menamatkan di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Kota kelahiran Setio, gitu ya, di Bojonegoro itu, dan selalu negeri. Nah, selanjutnya Ustadz melanjutkan pendidikan kuliah di kampus di Surabaya yang namanya Al-Hikmah Surabaya, yang dimana di situ diberikan beasiswa fully funded atau full 100%, meliputi biaya pendidikannya, jadi 4 tahun nggak kita bayar sepeser pun. Juga di situ dibiayai dari segi kehidupannya, dalam hal ini makan dan juga tempat tinggal, dalam hal ini asramanya, dengan tujuan menghasilkan guru. Nah, di sini sampai setelah lulus Ustadz direkomendasikan dan diminta untuk menjadi guru khususnya di disiplin matematika. Jadi di sini jadi guru matematika, seperti itu. Sampai sekarang jadi guru matematika di SMP Ittinur Hikmah Bekasi. Memiliki tujuan akhir adalah menghasilkan para pemimpin hebat, di mana dia memiliki keyakinan yang kuat dan dia juga mumpuni ketika memimpin, punya kekuatan atau skill leadership. Ada kecerdasan di situ, ada kedisiplinan di situ, ada kepedulian yang tidak hanya mengayomi untuk agamanya dan golongannya sendiri. Semoga di SMP Ittinur Hikmah ini, atau mungkin nanti di sini ada SMA, di SMA Ittinur Hikmah Bekasi ini muncul pemimpin-pemimpin hebat tersebut di kancah kota, provinsi, nasional, bahkan mungkin internasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu, Zira. Oke. Banyak ya kalau hobinya Setio. Ada di situ pastinya olahraga, karena biasanya Ustadz tiap tahun itu ada hiking atau mendaki gunung. Cuma sekarang belum berkesempatan karena sedang mengajar teman-teman yang olimpiade dan beberapa hal pandemi dan lain sebagainya. Tapi minimal intinya selain hiking tadi, selain renang, selain jogging adalah minimal Ustadz push up, sit up, dan pull up setiap hari. Gitu. Tips and trik yang Ustadz Setio berikan sangatlah menarik. Seperti dalam materi pola bilangan, kita perhatikan ciri khas kalau barisan aritmatika itu selalu kalau enggak ditambah, ya dikurang. Simpel saja. Matematika, simpel saja. Mungkin tanpa Setio aku nggak bisa ada di titik ini. Mungkin aku udah nyerah duluan waktu pertama kali aku ikut lomba matematika dan aku nggak menang. Mungkin aku udah berhenti di situ, tapi Ustadz Setio selalu kayak kamu tuh bisa. Begitu dari aku, semoga teman-teman semua makin
cinta dengan matematika. Ada satu hal lagi yang aku dapat sama ini. Ternyata tidak ada kata tidak mungkin. Semua itu bisa dilakukan, asal kita mau mencoba dan berusaha. Jangan lupa, matematika itu simpel saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara Ustadz mengajar, kayaknya ada beberapa moto yang cukup terkenal di SMP Nur Hikmah, yaitu simple saja. Nah, bagaimana kata-kata matematika simple saja bisa menjadi trend center di kalangan anak-anak murid SMP IT Nur Hikmah yang Ustadz ajar? Sebenarnya itu terjadi dengan ya tiba-tiba saja gitu ya. Artinya nggak ada kita atur atau kita desain gitu. Semuanya terjadi ya ketika kita mengajar, dua kata kunci itu simple saja keluar. Ketika Ustadz sebutkan, mereka suka dan mereka mengikuti gitu. Dan ada sesuatu yang menarik juga, ada yang kelucuan juga di situ. Ketika mereka sedang pembelajaran Quran, diajak bicara dengan guru Qurannya, yang muridnya menyampaikan simple saja gitu, dibawa sampai ke pelajaran lain gitu kan. Dan di pelajaran yang lain tidak hanya Quran, bahkan sampai di forum yang besar meliputi kelas 7, 8, 9. Kalau saya tidak salah ingat, di kegiatan seminar anti nafsa ya, di situ ada anti narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif. Salah satu kelas 9 maju, ditanyakan terkait materi dan tanggapannya bagaimana terkait anti nafsa ini. Dia menyampaikan simple saja. Nah gitu. Hal yang sering kita dengar itu yang akan menjadi pola pikir kita. Kalau kita biasa sebut simple saja dalam pembelajaran matematika, secara alam bawah sadar, murid-murid kita dan kebanyakan orang akan menganggap kalau matematika itu simple saja. Ada peningkatan confidence atau kepercayaan diri di situ. Dan itulah salah satu alasan saya tetap mempertahankan dua kata itu. Apa tadi? Simple saja. Nah Ustadz, selama Ustadz jadi guru, itu gimana sih trik-trik mengajar Ustadz? Berperan, bukan baperan. Nah, sampai itulah saya jadi guru. Jadi guru itu yang berkualitas, salah satunya kita harus bisa bagaimana anak-anak itu excited sama kita kan gitu. Salah satunya matematika itu yang dianggap sebagai monster, betul? Betul. Nah, pertama kita harus tahu apa sih yang disukai oleh Zira, misalkan Ustadz ngajar Zira. Ternyata Zira sukanya olahraga, maka kita harus menguasai seluruh pengetahuan tentang olahraga, meskipun bukan expert kita gitu loh. Kebetulan di sini Ustadz Setio suka olahraga gitu. Jadi Ustadz bisa bicara klasemen Liga Inggris, NBA di Amerika. Kalau ngomongin NBA terus kita ngomong Afrika Selatan kan lucu. NBA kan ada di Amerika. Nah seperti itu nyambung, dia juga excited ke kita. Jadi kita ngajar matematika, mungkin salah satu contohnya misalkan pemain NBA rata-rata tinggi badannya 175. Ada 5 pemain misalkan. Nah, 175. Jika diambil satu pemain ternyata rata-ratanya jadi 178. Nah, di dalam aplikasi soal jika kita mainkan di situ soal yang menarik untuk anak-anak kita. Namun tentu yang paling menarik adalah bagaimana kita mengikuti trend centernya anak-anak. Sukanya apa? Mobile Legends. Kita juga berbicara Mobile Legends bisa, tetapi materinya juga tersampaikan. Sekali lagi, sebelum saya mengajar, saya juga riset. Lihat IG, mungkin Twitter, kadang juga berita, kadang penelitian bagaimana sih, apa sih yang sedang disukai oleh anak-anak. Jadi ketika mengajar itu juga update terkini gitu. Dan kadang-kadang juga ada jokesnya. Dan jokes itu kadang lucu, kadang tidak. Namanya kan juga usaha gitu kan. Ada lucunya, ada enggak. Kalau garing ya nggak apa-apa, kita selalu berusaha. Just positive thinking. Terus berpikir positif. Kalau garing anggap saja kerupuk. Kerupuk itu kalau garing kan enak. Kalau nggak enak gitu. Jadi sekali lagi, kalau bagaimana menarik caranya, kita harus ikuti anak-anak kita, pola pikirnya, kita masuk ke dunianya, dan kita berikan materi matematika. Sesimpel itu. Oke, Ustaz. Untuk Ustadz, tadi kan ada kalimat tentang judul kita juga nih, tentang berperan bukan baperan. Nah, itu gimana sih triks dan tips agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa berperan bukan baperan? Oke, berperan bukan baperan. Nah, Zira ini termasuk berperan atau baperan kira-kira? Berperan nih. Oh, yakin nih. Insya Allah. Tapi kadang-kadang baperan juga. Oke. Jadi simpel saja, intinya pertama kita harus tanam pada diri kita menjadi sosok yang layak dan mudah untuk dicontoh. Seperti visi dan misi salah satu sekolah ini gitu kan.
layak. Layak itu ada indikatornya. Salah satunya kalau kita berketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Allah SWT, ya kita jalankan sholat 5 waktu dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana cara kecil-kecilnya? Kalau SMP, kalau anak SD, simpel saja. Kita punya kelas nih, Zera punya kelas. Di dalam kelas ada piketnya, bukan piket Zera hari ini, tetapi ada satu plastik bekas jajan temannya. Simpel saja, kita ambil, oke, terus kita taruh di tempat sampah. Ada papan yang sudah tidak diperlukan tulisannya, kita hapus. Nah, dari apa yang kita lakukan, tindakan kita itu, teman kita akan mencontoh. Karena contoh yang paling baik ada sekarang tindakan. Sampai sini dapat dipahami ini? Oke, jadi dimulai dari kita. Dimulai dari yang kecil-kecil, berperan. Itu yang kecil-kecil. Jika teman-teman bisa yang lebih besar, ikut Olimpiade Matematika, Bahasa Inggris, olahraga. Ada di sana namanya Festival Seni, FL2SN. Ada O2SN, khusus olahraga ya. Ada lari, ada di situ lompat tinggi, ya, ada makan kerupuk, nggak ada ya. Di sini nggak ada makan kerupuk. Ya 17-an bisa gitu. Jadi sekali lagi, setidaknya jika kita tidak bisa memberikan piala di sebuah kejuaraan Olimpiade dan lain sebagainya, kita bisa berperan kok untuk jadi anak yang baik. Dengan setiap kali menerima rapot, tidak ada tagihan akademik, tugas-tugas yang belum tertuntaskan. Jadi ibu kita, ayah kita akan senang. Dan kalau di rumah simpel saja nak, buatkan kopi, buatkan teh untuk ayah bunda Zera. Sedemikian hingga mereka akan senang memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sekali lagi, berperan bukan baperan. Ustadz, kayaknya itu dulu cukup untuk kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dan dapat bermanfaat juga buat Ustadz juga dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz Setio udah mau nemenin kita semua sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.